Oke, saatnya kita masuk ke pembahasan materi saya mengenai pertidaksamaan irasional untuk part yang kedua. Oke ya. Nah, di dalam part yang kedua ini masih sama dalam bentuk akar fx, tapi ini dia lebih dari c, atau akar fx dia kurang dari c, gitu ya. Nah, soalnya demikian. Himpunan penyelesaian dari akar 2x min 8 kurang dari negatif 1. Nah, kalau sebelumnya di part yang pertama dia lebih dari negatif 1. Kalau sekarang dia kurang dari negatif 1. Nah, penyelesaiannya gimana nih? Nah, kita ingat langkahnya dia syarat numerus, kuadratkan kedua ruas, mencari irisan penyelesaiannya. Yang langkah yang ketiga. Nah, tapi sekarang teman-teman lihat ini. Dia kurang dari satu. Oke ya. Dia kurang dari satu. Nah, ini notice nih. Nah, ini kasus khusus ini ya, kasus khusus. Tadi kalau akar negatif itu hasilnya tidak terdefinisi, oke ya, TT gitu ya, tidak terdefinisi. Nah, ini dia kurang dari negatif 1. Setiap bilangan berakar berapapun, kalau yang terdefinisi dia pasti positif. Nah, gitu ya. Nah, ini kurang dari negatif 1. Kalau angka positif, bilangan positif, dia kurang dari negatif 1 enggak? Enggak ya. Positif. Positif. Hasil dari akar itu tidak pernah mungkin kurang dari negatif 1, gitu ya. Ini dia tidak mungkin kurang dari negatif 1. Nah, ini negatif, ini positif. Yang benar positif lebih dari negatif 1. Nah, untuk soal seperti ini dia tidak memenuhi, oke ya, tidak memenuhi. Nah, ini notice nih, dia tidak memenuhi. Artinya apa? Himpunannya adalah himpunan kosong. Nah, nggak ada anggotanya ya, gitu ya, nggak ada anggotanya. Nah, ini gampang sekali nih. Akar 2x min 8 kurang dari negatif 1. Kurang sebuah bilangan berakar kurang dari bilangan negatif itu tidak mungkin, oke ya, tidak memenuhi ini. Karena akar bilangan negatif itu tidak terdefinisi, imajiner gitu ya. Berarti himpunannya himpunan kosong, gitu ya bro. Nah, ini jawabannya mana? Ya ini saja. Oke, sip, mantap ya, mantap. Sekarang kita lanjut ke soal yang keempat. Oke, atau soal yang kedua untuk bagian video saya yang kedua ini. Oke ya, sebenarnya saya mau ganti dulu ini warnanya kuning saja. Nah, saya lebih suka yang kuning gitu ya. Nah, sekarang kita bahas untuk soal yang keempat. Oke, himpunan penyelesaian dari 2 akar 2x plus 6 kurang dari sama dengan 4 adalah. Nah, jawab dulu nih. Ini kita jawab ya. Nah, langkahnya tadi apa? Nah, langkah yang pertama itu adalah syarat numerus, bro. Syarat yang kedua, kuadratkan kedua ruas. Syarat yang ketiga, mencari irisan penyelesaiannya. Oke? Oke, sip. Nah, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu syarat numerus. Numerusnya adalah ini ya, 2x plus 6, karena di sini dia bilangan konstanta. Nah, kita cari syarat numerusnya tadi apa? Lebih dari sama dengan 0. Oke? Syaratnya adalah lebih dari sama dengan 0. 2x plus 6 lebih dari sama dengan 0. Oke? Oke, gitu ya. Berarti kita peroleh 2x itu lebih dari sama dengan negatif 6. Lah, kok negatif 6? Ya iya. Ini dikurangi 6 supaya habis tinggal 2x. Berarti di sini 0 dikurangi 6. 0 kurangi 6, negatif 6. Gitu ya. Nah, gitu. Atau pindah ruas lah, gitu. Nggak masalah. Gitu ya. Jadi kita peroleh x-nya lebih dari sama dengan ini negatif 6. Kita bagi dengan koefisien x-nya. Oke? Oke, berarti nilai x-nya dia lebih dari sama dengan negatif 3. Oke? Nah, syarat numerus selesai. Langkah kedua yaitu kuadratkan kedua ruas. Oke ya. Sekarang kita kuadratkan ini. Ruas ini dan ini. Nanti kita tuliskan gini. Nah, akar dari 2x plus 6 kita kuadratkan. Ya, akar dari 2x plus 6 kita kuadratkan kurang dari sama dengan 4 juga kita kuadratkan. Oke, jadi kita peroleh akar dikuadratkan. Nah, jadi tinggal biasa ya, 2x plus 6 kurang dari sama dengan 6
4 kuadrat 16. Berarti kita peroleh di sini 2x kurang dari sama dengan 16 dikurangi 6 gitu ya. Ini kita kurangi 6 supaya habis. Ini juga kita kurangi 6. Jadi 2x kurang dari sama dengan 10. Oke, mantap. Berarti x-nya berapa bro? Kurang dari sama dengan ini 10 dibagi koefisien x-nya 2. Berarti nilai x-nya dia kurang dari sama dengan 5. Itu ya. Sorry, ini kurang sip nih. Nah, kita hapus dulu nih angka 5-nya supaya bagus. Oke, sorry bro. Angka 5-nya kita buat supaya bagus. Oke ya. Ini dia kurang dari sama dengan 5. Oke ya. Mantap. Nah, ini syarat yang pertama. Ini syarat yang kedua. Nah, saya mau punya pacar tuh ganteng dan pinter. Nah, berarti harus pilih yang ganteng dan pinter juga. Oke. Oke, lanjut. Sekarang kita irisan penyelesaiannya kita cari. Oke ya, kita buat ke dalam garis bilangan. Nah, seret. Nah, gitu ya. Dan negatif 3 sama 5. Nah, yang kecil negatif 3 di kiri ya. Nah, di sini 5. Oke, dia lebih dari sama dengan. Berarti ada buletannya penuh. Nah, tidak bolong karena ada sama dengannya. Ini juga demikian. Ada sama dengannya ini ya. Ini juga dia buletannya penuh. Oke, gitu bro. Sekarang dia syaratnya yang pertama. X yang lebih dari sama dengan negatif 3. Nah, lebih dari berarti dia arahnya ke kanan. Oke ya, sorry. Arahnya ke kanan. Jret, jret. Yang ini arahnya kurang dari sama dengan 5. Berarti dia arahnya ke kiri. Set, set. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ini. Penyelesaiannya antara dua syarat ini yang memenuhi keduanya siapa? Bagian 1, 2 atau 3? 1, bagian 1 di sini paling kanan, tengah atau ketiga. Oke ya. Yang ganteng dan pinter, yang cantik dan pinter di mana? Di 2. Karena apa? Karena di daerah kedua itu dia lebih dari negatif 3 dan juga dia kurang dari sama dengan 5. Ini tadi lebih dari sama dengan negatif 3 ya. Dan kurang dari sama dengan 5. Berarti irisannya di mana? Di sini, bro. Ya, bro. Nah, gitu. Nah, sekarang kita tuliskan himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X, sedemikian sehingga nilai X-nya itu di antara negatif 3 dan 5. Nah, kemarin ada yang tanya nih, gimana sih Kak menuliskan himpunan penyelesaian yang seperti ini? Nah, gampangnya nih, kalian tuliskan dulu batas kiri dan batas kanannya. Nah, di sini negatif 3, terus di sini dia 5, gitu ya. Nah, terus ada bilangan X di sini, variabel X. Dia lebih dari sama dengan negatif 3. Artinya X-nya dia lebih besar. Kalau lebih besar tadi kita caplok ya. Nah, kita caplok nih. Nah, ada sama dengannya nih. Nah, di sini juga gitu. Ini X-nya di antara ini, berarti X-nya kurang dari 5, berarti yang kita caplok 5-nya. Nah, ada sama dengannya karena bulatnya penuh. Nah, sama dengan kasih. Terus ditambah ini X anggota real. Gitu bro, bisa? Nah, itulah cara penyelesaian untuk pertidaksamaan irasional, contoh soal yang keempat. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa melampirkannya di kolom komentar gitu ya. Nah, ingat nih, langkah 1, langkah 2, langkah 3. Oke. See you.